البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Disebutkan pada pertemuan terlewat kita masih di kitab nikah. Ya, di awal sebelum nanti masuk bab yang baru. Pada pertemuan terlewat kita bahas tentang nikah mut'ah, nikah kontrak, dan itu adalah haram. Tidak boleh seorang berniat menikah kemudian berniat untuk mencerai, atau niat menikah 3 tahun, ya, perjanjian kemudian berpisah, maka itu adalah haram. Disebutkan bahwa dulu Nabi memberikan rukhsah, kemudian diharamkan itu di perang Khaibar, kemudian di perang Fathu Mekah diperbolehkan juga. Disebutkan 4 hari saja, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Demikian. Berikutnya, ya, akan dibahas tentang permasalahan al-muhallal wal muhallal lahu. Jadi seorang menikah dengan niat agar perempuan itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Hadis nomor 994. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sini sahih. Allah beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat al-muhallal wal muhallal lahu. Melaknat al-muhallal, yaitu laki-laki yang dia itu menikah dengan perempuan untuk apa? Bercerai, sehingga perempuan itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Sebagaimana kita ketahui Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Baqarah bahwa seseorang kalau dia itu sudah berpisah dengan suaminya, talaq ba'in, sudah selesai, ya kan? Maka tidak boleh setelah itu keduanya bertemu lagi, menikah lagi tidak boleh. Sampai apa? Sampai perempuan ini menikah dengan laki-laki lain, kemudian berpisah dengan laki-laki tersebut dan kembali kepada suaminya yang pertama. Sebutkan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu fa in talaqaha fala junaha alaihi. Apabila laki-laki ini mentolak istrinya, maka tidak halal untuk dia kembali kepada istrinya sampai perempuan ini menikah dengan selain laki-laki ini. Kalau kemudian laki-laki yang kedua itu bercerai dengan perempuan ini, maka boleh untuk kembali kepada suaminya yang pertama. Demikian. Maka di sini Nabi melaknat seseorang yang dia itu sebagai muhallal, yaitu supaya apa? Menikah dengan perempuan supaya perempuan ini bisa kembali kepada laki-lakinya, suaminya yang pertama. Demikian. Wal muhallalahu, demikian juga ya yang meminta untuk dihalalkan padanya. Demikian. Ya, demikian disebutkan. Jadi perempuan ya yang dia itu menikah dengan seorang laki-laki dan laki-laki ini berniat untuk apa? Berpisah. Wal muhallalahu, demikian juga meminta. Rawah Ahmad wa Nasai, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa sahahu dan sahih. Di sini sahih. Jadi laknat untuk seorang ya yang dia itu menikah agar apa? Agar perempuan itu dia bisa apa? Menikah dengan suami yang pertama. Jadi sengaja dia menikah laki-laki ini kadang diupah dan sebagainya, ya. Kemudian apa? Kemudian dengan niat sudah dari awal bahwa apa? Untuk kemudian dicerai, ya. Kemudian kembali perempuan ini kepada suami yang pertama. Demikian juga yang meminta. Ya, demikian. Kemudian hadis nomor 995, wa bil bab an Ali. Di dalam bab ini dari pembahasan ini dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhrajahu arba'ah, dikeluarkan oleh yang 4 ila Nasai, kecuali Nasai. Ini Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Tapi di sini di situ ada Haris bin Awar, Haris al-Awar, dan itu kata manusia. Tapi tidak cukup tadi hadis yang terlalu. Maka di sini menunjukkan haramnya pernikahan seperti ini. Bahkan laki-laki yang itu berniat seperti ini tadi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutkan di sini, idza syarata alaihi tahlil qabla al-aqd. Jadi laki-laki ini mensyaratkan seperti ini tadi. Sebelum akad dia mensyaratkan untuk apa? Aku akan mencerai perempuan ini. Berniat sudah. Ya mensyaratkan bahkan. Tetapi apa? Fanawa bil aqd ghairu ma syaratu. Tetapi dia laki-laki ini kemudian apa? Berniat dengan akad yang sebenarnya, tidak memperdulikan syarat tadi. Dia sudah ngomong di awal, tapi dia tidak pakai. Berubah pikiran dia ketika akad itu. Disebutkan bahwa mereka adalah sahih. Ya, karena dia mungkin berubah akal atau mungkin dalam artian dia tobat dan sebagainya. Sehingga ketika melakukan akad itu dia berubah pikiran, ingin benar-benar menikah dengan perempuan tersebut. Maka sah. Kemudian disebutkan lau aqamat inda zawj tsani, ternyata tidak pernikahan ya, sudah. Kemudian tinggal di suami yang kedua ini, perempuan ini. Ya. Dan telah meninggalkan yang pertama. Dan ternyata cocok umpamanya. Fal yahdaj ila istinafi aqd. Apakah harus memperbarui akad? Tidak. Ya. Ya tadi awalnya seperti itu, mendapatkan dosa dan sebagainya, tetapi ternyata cocok. Apakah harus mengulangi akad? Tidak. Ya, demikian disebutkan ulama. Ini jelas. Ini tidak boleh seorang melakukan pernikahan dengan niat seperti ini. Untuk mempermainkan ya tadi dia menikah, tapi untuk apa? Untuk kembali kepada suami yang pertama. Kemudian hadis nomor 996 dan nanti akan datang hadis terakhir nanti akan disebutkan berkaitan dengan tadi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini Hasan, orang beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqihul zani, ya, la yaqihul zani, tidak boleh menikah seorang laki-laki berzina al-majlud, yang dia itu dicambuk, ya. Jadi dia belum menikah ini, kemudian dia akan berzina dengan seorang perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan yang itu berzina. Tidak boleh menikah illa kecuali mislahu, seperti yang semisalnya perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina juga. Nah di sini sahih. Ahmad wa Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, wa rijaluhu thiqat. Rawinya adalah thiqat. Sahih hadis. Dalam Al-Qur'an disebutkan azani la yaqiqu illa zaniyatan aw musyrikah, wa zaniyatu la yaqiqu illa zanin aw musyrik. Laki-laki pezina tidak menikah kecuali perempuan pezina atau orang musyrik. Demikian juga perempuan pezina tidak menikahinya kecuali laki-laki pezina atau musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan demikian itu kepada orang-orang yang beriman. Ini jelas menunjukkan haram. Tidak boleh ya seorang yang baik-baik menikah dengan orang berzina. Kemudian disebutkan hal syarat an ta'tad ba'da zina ma'a taubah. Kalau kemudian mereka bertobat maka boleh menikah, ya. Laki-laki dan perempuan berzina, sama-sama berzina. Kemudian mereka mau menikah, ya menikah, dan keduanya bertaubat. Mereka bertobat, demikian. Bagaimana kalau kemudian menikah dengan perempuan zina yang dia itu telah bertobat? Ya disebutkan di sini untuk perempuan sudah bertobat ya, maka boleh. Tetapi disebutkan untuk apa? Untuk bara'ah, untuk dia itu haid dulu, benar-benar tidak hamil. Demikian disebutkan. Ya demikian. Kemudian boleh enggak laki-laki zina dan perempuan zina kemudian dia menikah? Disebutkan boleh alam ya, disebutkan oleh di sini sebenarnya bahasa mobil beliau berfatwa boleh ya, akadnya itu sahih. Ya akad itu hasalah sahih. Akan tetapi tidak boleh mendekatinya sampai dia itu apa? Kalau dia tidak hamil sampai dia itu apa? Haid. Berarti kalau haid kan berarti tidak hamil kan gitu. Baikkan hamil, kalau dia itu hamil ternyata perempuan ini menikah dengan laki-laki yang berzina dengannya, kemudian dia hamil, tidak boleh dekati, tidak boleh melakukan yakni hubungan suami istri hatta tatok sampai perempuan ini yang hamil ini melahirkan. Gitu. Demikian disebutkan. Ya, disebutkan bahwa kalau mereka itu menikah, kadang itu orang yang berzina untuk menahan malu bagaimana dinikahkan. Ulama disebutkan akadnya adalah sahih. Disebutkan di sini oleh Syaikhul Islam di Majmu' Fatawa, Imam Syafi'i berpendapat ya bihul akad wal wata' mutlaqan. Boleh akad dan menjimai secara mutlak.
kami benar tadi. Ya demikian. Di situ ada hadis sahih, la yahilu lirajul yu'min billahi wal yawmil akhir ayasqiya ma'ah zuri akhiruh. Tidak halal seorang laki-laki beriman pada Allah dan hari akhir untuk memberikan siraman air dia itu kepada tanaman yang ditanam orang lain. Sudah berzina, di situ ada air mani orang lain, tidak boleh dia untuk mendatangi. Ini demikian. Kemudian disebutkan idza zanat imra'atul rajul aw zana zawjuha. Jadi kalau seorang naudzubillah, istri dia itu berzina dengan laki-laki, ya, atau suaminya itu berzina, apakah nikahnya itu batal? Tidak. Ya, naudzubillah. Ini kalau istrinya mau berzina, apakah nikahnya itu batal? Tidak. Ya, betul. Kemudian berikutnya, apabila seorang laki-laki mengetahui budak perempuannya itu bermaksiat berzina, disebutkan ya karena itu budaknya, ya boleh dia mendatanginya, menjimainya, tapi setelah haid. Demikian disebutkan. Ya demikian. Jadi kesimpulannya, perempuan yang berzina tidak berhak menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina. Kalau kemudian dia itu bertobat, ya maka boleh dengan syarat apa tadi? Untuk kemudian suci dulu, ya tidak ada situ mani orang lain. Demikian juga kalau dia hamil, untuk kemudian apa? Melahirkan dulu. Kemudian berikutnya hadis nomor 997. Ini hadis yang terakhir di sebelum masuk ke al-kafa'ah wal khiyar. Hadis nomor 997 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, talaqa rajulun imra'atahu thalathan. Seorang laki-laki mencerai istrinya 3 kali. Berarti tolak ba'in, berpisah. Fatazawwajaha rajulun. Kemudian seorang laki-laki menikahi perempuan ini tadi yang sudah berpisah dengan suaminya yang pertama. Menikah dengan suami yang kedua. Tsumma talaqaha qabla ayyadkhula biha. Kemudian suami yang kedua ini mentalak perempuan ini sebelum masuk kepadanya, sebelum menjimainya. Ya. Kadang-kadang untuk apa tadi disebutkan, sudah hubungan dengan yang tadi, untuk kembali kepada suaminya yang pertama. Ya, akhirnya dicerai dan sebagainya. Kalau berniat seperti itu tadi sudah sebutkan, dia mendapatkan laknat. Kan demikian. Fa'arada zawjuha al-awwal ayatazawwajaha. Maka suami yang pertama ingin menikahi perempuan ini tadi, kembali lagi. Ayatazawwajaha, untuk menikahinya kembali. Ingin kembali lagi, ternyata suaminya yang pertama. Mungkin tidak berniat, ya, dalam artian untuk menikah dengan laki-laki yang kedua ini, tapi kemudian dia ingin kembali lagi. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik. Maka laki-laki ini pun, suami yang pertama ini, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, tentang hal itu. Maka Nabi mengatakan, "La, tidak boleh." Ya, hatta yadhuqa al-akhar min usailatiha, sampai merasakan suami yang kedua itu dari usailah, yakni madunya perempuan ini, mada kal awal, sebagaimana dirasakan oleh suami yang pertama. Ini sampai suami kedua itu menjimai perempuan ini. Demikian. Maka menarik. Dari sini sebagai Imam Bukhari dan Imam Muslim, walau dari Muslim, sebagai Imam Muslim lafaz ini. Yakni ada seorang laki-laki yang dia itu bercerai dengan istrinya. Kemudian istrinya ini menikah dengan suami yang kedua. Kemudian dia berpisah dengan suami yang kedua, yang kembali, ya, yang pertama yang kembali kepada istrinya tadi. Maka Nabi mensyaratkan sampai apa? Sampai perempuan ini dia apa? Merasakan, ya, sampai suami yang kedua itu merasakan apa? Jima dengan perempuan tersebut. Maka disebutkan oleh para ulama, ya, syarat yang tadi disebutkan merasakan jima itu adalah apa? Halawatul jima, manisnya jima. Ya, ini demikian. Kadang-kadang dia keluar maninya tanpa jima, maka ini tidak boleh. Harus dia dengan jima. Ya. Kadang-kadang jima tetapi tidak apa? Tidak keluar air maninya. Yang jelas adalah dia merasakan jima tersebut, manisnya jima tersebut. Itulah makna usailah tadi, jadi madunya. Demikian.
Maka di sini diambil pelajaran bahwa para ulama menyebutkan bahwa pernikahan yang jenis ini tadi tidak boleh untuk kemudian kembali kepada yang pertama sampai perempuan ini menikah dengan laki-laki yang lain. Kedua, nikah itu adalah nikah yang sah. Kemudian yang ketiga adalah harus pernikahan yang kedua ini pernikahan yang benar-benar suami itu mendatangi perempuan tersebut. Sampai di sini, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.